conjunction atau kata sambung. Kata sambung sendiri berfungsi untuk menyambungkan dua pengertian, baik yang sama atau berbeda, menjadi satu rangkaian kata yang padu. Tanpa conjunction word, kita akan kesulitan memahami tulisan yang kita baca. Nah, sedikit pengantarnya. Macamnya sendiri ada compound conjunction yang terdiri dari koordinat dan korelatif. Koordinat sendiri menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, menghubungkan kata atau rangkaian kata yang sama. Korelatif digunakan berpasangan. Nah, sama sebenarnya ya, menghubungkan hal yang setara. Nah, makanya di sini dikelompokkan di compound conjunction untuk menghubungkan hal yang setara. Yang kedua, ada complex conjunction. Complex conjunction untuk menghubungkan hal yang tidak setara. Ada subordinate conjunction dan conjunctive adverb. Subordinate itu apa? Untuk membangun hubungan ide antara subordinate clause dengan main clause-nya. Conjunctive adverb menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan. Sebenarnya untuk conjunctive adverb itu ada kepemiripan dengan yang macam dari compound conjunction, teman-teman. Nah, saja di sini dikelompokkan ke complex conjunction agar teman-teman tidak bingung saja. Nah, kalau complex conjunction intinya dia menghubungkan hal yang tidak setara. Dilihatnya dari induk kalimat dan anak kalimat. Mana sih kalimat intinya dan kalimat bantunya? Nah, kalau complex conjunction di sana dilihatnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada coordinate conjunction, menghubungkan dua hal yang sama bersifat paralel atau kedudukannya sejajar secara struktur. Yang ketiga, menghubungkan dua independent clause. Kalau dia kalimat, teman-teman, intinya menghubungkan kalimat yang bisa berdiri sendiri dengan kalimat yang bisa berdiri sendiri. Nah, kata sambung ini sering digunakan untuk compound sentence, untuk menghubungkan dari yang paling kecil. Ada huruf dengan huruf, kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa independen dengan yang isinya independent sentence atau independent clause dengan independent clause. Nah, coordinate conjunction isinya apa saja sih? Ada fun boys, F-nya itu untuk for, N untuk A-nya, nor untuk N, but untuk B-nya, or untuk O, Y-nya yet, dan S-nya so. Nah, for-nya di sini yang bermakna karena, ya. Penjelasannya sendiri kebanyakan dia diikuti alasan, teman-teman. Sedangkan N untuk menyatakan penambahan yang bermakna dan, nor dan tidak juga itu untuk didahului negatif elemen biasanya, tapi ya tidak semua, tapi intinya dia untuk menunjukkan negatif elemennya atau negatif sentence. But bermakna tapi atau namun, tapi jarang sekali ya kita pakai namun, kebanyakan kita bermakna tapi. Nah, itu untuk menyatakan pertentangan. Or atau untuk menyatakan alternatif. Yet bermakna namun, meskipun demikian juga bisa untuk menyatakan pertentangan, dan semakna nevertheless atau but. Nah, maknanya sebenarnya sama dengan but. So, jadi oleh karena itu sehingga, nah, semakna atau maknanya sama dengan therefore dan diikuti hasil atau konsekuensi atau result. Nah, catatannya sendiri, teman-teman, hati-hati dengan penggunaannya nih. Ada for, yet, dan so kebanyakan hanya menghubungkan klausa independen. Jadi menghubungkan independent clause dengan independent clause. Sedangkan
and, nor, or, itu bisa semuanya. Bisa untuk huruf dengan huruf, kata dengan kata, frasa dengan frasa, maupun kalimat dengan kalimat, atau di klausa independen. Kalau but, kita mulai dari kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Akan tetapi kalau penggunaan but kebanyakan bertentangan. Di depan bermakna negatif, di belakang positif, atau sebaliknya. Yang depan positif, belakang negatif. Itu untuk but. Nah, contohnya nih, huruf dengan huruf. A dan B, A, N, B, A, N, B. Nah, itu boleh. Yang digunakan apa saja? N, nor, or. Bisa. Teman-teman ganti dengan N, nor, or. Kebetulan contohnya menggunakan N. Kata dengan kata, chair and table. Bisa menggunakan N, nor, or, but. Tapi di sini berhubung positif-positif. Jadi tidak bisa kita pakai but, teman-teman. Sebenarnya kalau kata dengan katanya masih bisa, hanya saja karena tidak bertentangan makanya tidak bisa pakai but. Kalau but bagaimana contohnya? Smart but lazy, pintar tapi malas. Nah, seperti itu bisa pakai but. Maknanya satu positif, satu negatif. Contoh yang ketiga ada frasa dengan frasa. 3 big chairs and 3 big table. Nah, frasa dari kata benda dengan frasa kata benda. 3 kursi yang besar dan 3 meja yang besar. Bisa nggak pakai nor, or? Bisa. But yang nggak bisa karena masih positif-positif ini hitungannya. Contoh yang keempat untuk klausa independence. I buy 3 big chairs and you buy 3 big table. Saya membeli 3 kursi yang besar dan kamu membeli 3 meja yang besar. Bisa. Bisa diganti juga dengan and, nor. Itu ya. Korelatif. Nah, kalau untuk korelatif bagaimana? Digunakan berpasangan, bersifat paralel juga, kedudukannya sejajar secara struktur, menghubungkan dua independent clause. Juga bisa. Hanya saja teman-teman, di sini compound atau korelatif yang dari compound conjunction ini digunakan untuk menghubungkan dilihat dari segi posisi dalam kalimat. Nah, contohnya ada subjek dengan subjeknya, verb dengan verbnya, objek dengan objeknya, adverb dengan adverbnya, complement dengan complementnya. Nah, itu ada kesalahan ya, verb dengan objek. Sebenarnya objek dengan objek. Nah, contoh korelatif conjunction, both and, baik maupun, not only but also, tidak hanya tetapi juga, either or, baik atau, neither nor, baik maupun tidak, between and, antara dan, from to, dari, untuk, boleh. Ini sebagai korelatif conjunction. Contoh kalimatnya, there are no difference between you and him. Nah, kita letakkan di objek nih, menghubungkan antara objek dengan objek. Tidak ada perbedaan antara dirimu dan dirinya. She loves both swimming and running. Dia suka baik berenang maupun berlari. Objek dengan objek juga. Objek yang berupa gerund. The man is neither handsome nor faithful. Pria itu tidak tampan maupun setia. Nah, menghubungkan komplement antar komplement. Bisa nggak? Bisa. Not only you but also I bring a book. Nah, tidak hanya kamu tetapi juga saya membawa buku. Menghubungkan antar subjek. She both loves and likes you. Dia baik cinta maupun suka kamu. Dia cinta dan suka kamu, juga boleh bermakna itu. Dia menghubungkan antar verb. They buy a book both here and there. Mereka membeli buku di sini maupun di sana. Antar adverb. Nah, antar adverb ada yang adverb itu sendiri atau yang terdiri dari preposisi. Nah, hati-hati kalau untuk yang terdiri dari preposisi.
teman-teman, alternatifnya ada dua. Bisa ditulis seperti contoh yang pertama, ada my friend studies both in class and in office, atau my friend studies in both class and office. Nah, in-nya ditulis setelah conjunction-nya, ditulis dua kali setiap conjunction-nya ya, di belakang kan berpasangan, conjunction yang pertama atau conjunction yang kedua. Atau teman-teman tulis di depan sendiri sebelum rangkaian yang dihubungkan. Nah, maknanya sama, temanku belajar baik di kelas maupun di kantor. Nah, dia menghubungkan antar adverb secara posisi. Subordinate. Nah, untuk yang subordinate berada di awal suatu subordinate clause yang berfungsi membangun hubungan ide antara subordinate clause dengan main clause atau independent clause. Main clause dan subordinate clause membentuk kompleks sentence. Nah, membentuk kalimat kompleks. Rumus kompleks sentence sendiri terdiri dari main clause plus subordinate clause. Ya, atau secara pola subject verb conjunction subject verb. Nah, boleh teman-teman tulis main clause-nya dulu baru subordinate clause-nya, atau dibalik subordinate clause-nya dulu baru main clause-nya. Nggak masalah kalau untuk yang dari subordinate conjunction ini. Contoh, I'm going to give her this present after our surprise party on Thursday. Saya akan memberinya kado ini setelah pesta kejutan kita pada hari Selasa. Nah, setelah pesta kejutan hari kita pada hari Selasa, taruh depan kalimatnya, boleh. Boleh. Nah, seperti contoh yang pertama, as soon as atau once this finish filling the questionnaire, I will process the data. Segera setelah mereka selesai mengisi kuesioner, saya akan memproses data tersebut. Nah, tapi kalau ditaruh depan rangkaian subordinate clause-nya, conjunction dengan subject verb-nya, setelahnya, maka taruh koma sebelum main clause-nya. Gitu ya bedanya. Contoh yang terakhir, he was cleaning his kitchen floor when he found an oil spill. Dia sedang membersihkan lantai dapurnya ketika dia menemukan tumpahan minyak. Nah, yang terakhir ada conjunctive adverb. Conjunctive adverb atau adverb kata keterangan atau adverbial phrase yang dapat menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan. Nah, sebenarnya sama halnya adverb ya teman-teman di sini. Hubungan yang dibangun antara lain addition, penambahan, kontras, pertentangan, result, cause, effect atau hasil sebab akibat, time, time square, waktu atau tahapan waktu. Nah, biasanya ini contoh saja sebagai contoh. Nah, contohnya dalam kalimatnya, I'm not really hungry, however, I want some ice cream. Ditulis seperti itu boleh, dengan titik sebelumnya dengan koma. Nah, di tengah-tengah. Atau teman-teman tulis I'm not really hungry, however, I want some ice cream. Nah, ada titik koma, however, koma. Boleh. Atau koma saja. I am hungry, I don't, however. Nah, ini kebalik ya teman-teman. Harusnya ditaruh depannya. I'm hungry, however, I don't know what to eat. Nah, itu sebenarnya ini jarang kalau untuk yang seperti ini. Yang paling sering ya kita taruh depannya. Nah, saya lapar, meskipun demikian saya tidak tahu apa yang harus saya makan. Nah, itu sebenarnya maknanya sama semua. Itu. Nah, ini ada salah ketik. Yang kedua sebenarnya sama ya. Sebenarnya ini yang di atas however-nya dulu baru I don't-nya. Itu jarang sekali tapi digunakan. Untuk yang nomor 2 maksud saya. Thanks for watching.